Al-Mukarramin, para alim ulama, para kesatuan, wabil khusus Kiai Haji Abbas Bundat yang biasa kita panggil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Bersama Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian Gus Mogi, kemudian ada dari Jawa Tengah Kiai siapa? Kiai Haji Mubarak, Kiai Mukhlis, Mufid, dan mohon maaf yang tidak sebutkan satu persatu. Tentunya juga di sini ada utusan dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Juga ada teman-teman Forsa, Fansa Praman Soneta, dan Laskar Sabilillah. Semuanya saja rahimakumullah. Ini memang bukan acara tabligh akbar, makanya Nansia Kiai yang hadir. Ini adalah acara pelantikan PWLS Jabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWLS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, isi dan rumah. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWLS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Baalawi yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Betul. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran,
ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil, kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas, sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari, sebulan berapa ribu kali, merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, hei saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya man rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya rongrong alami. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga, ya Allah, takut kuala kena nabi ini. Luar biasa dokternya. Saya bersembunyi, ya Allah, nanti saya nggak dapat syafaat. Hanya sama Allah juga ini. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau nggak dapat syafaat, nggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Allah,
gak bakal masuk surga. Walaupun kamu salawat ribuan salawat, kalau nggak sayang sama adik, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah, itu dalam soal akidah, dalam soal dawir, banyak yang teraniaya, dan demi ada TNI, PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gosir. Ini telah mencerahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita, lihat Indonesia ini beralami udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini beralami, kalau enggak lu masih nambah pohon. Masya Allah, ditelikum itu hari semua. Kemudian disimpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan yang diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan Jawa pintu taring, Indonesia milik Aulia Taring. Siapa yang tidak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang nggak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman saya namanya. Kenapa? Itu sebabnya saya bersimpati sama perjuangan Islam Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana.
wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam berjuang. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Harisun 'alaikum, ingin kalian umat ini bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, teman-temanmu, perniaga harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu diami itu, kalau itu semua